sama-sama kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kami Tuhan untuk sama-sama beribadah Tuhan. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga minggu ini kami masih sama-sama beribadah bersama teman-teman kami melalui online Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk menaikkan pujian untuk-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau menaikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Yeah.
beribadah secara online Tuhan. Tapi Tuhan, kami tetap mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya sore hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, baik ya. Walaupun kita di rumah, kita tetap beribadah. Amin. Nah, sekarang kita akan dengar firman Tuhan ya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan, ayo. Yang masih main-main, kakak nggak lihat dari sini. Tapi kakak tahu adik-adik masih ada yang main. Ayo, semua fokus. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan bercerita ada satu orang yang dia ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa kakak bilang dia luar biasa? Nanti kita lihat luar biasanya di mana ya. Dia adalah orang yang dipakai ya. Cuman satu orang ini. Nah, ada yang bernama, dia adalah seorang yang bernama Yohanes. Nah, ini dia. Ada yang kenal nggak? Kakak juga nggak kenal, cuma gambar. Tetapi seorang yang bernama Yohanes ini, dia adalah yang dipakai untuk membaptis orang pada waktu itu. Siapa yang tahu baptisan? Nanti adik-adik akan mengerti ketika adik-adik sudah mengerti firman lebih dalam lagi dan bertobat, terima Yesus sepenuhnya ya. Itu masuk dalam baptisan air. Nah, ini adalah namanya Om Yohanes. Bukan Om Yohanes yang suka main drum ya. Ini Om Yohanes yang di Alkitab. Nah, dia suka membaptis orang. Nah, Om Yohanes ini dia lahir di masa tua, orang tuanya sudah tua. Nama bapaknya adalah Imam Sakaria. Itu bapaknya Yohanes. Nah, mamanya adalah Tante Elizabeth. Ya, itu orang tua dari Yohanes ya. Yohanes ini adalah, supaya kita lebih kenal, adik-adik kenal, dia namanya Yohanes Pembaptis karena dia yang membaptis banyak orang. Dan yang paling luar biasanya yang dia baptis adalah Yesus. Nah, oke, ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, ketika pada waktu itu dia berseru-seru di padang gurun, "Hai, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Nah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, pada waktu itu ada orang akhirnya datang, banyak orang datang, tiba-tiba datang kepada Yohanes. Ya, ini orang-orangnya. Kelihatan ya? Ini orang-orangnya. Mereka datang kepada Yohanes dan mereka berkata, "Siapakah engkau? Engkaukah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyerukan pertobatan?" Dan Yohanes ini berkata, "Aku yang berseru-seru di padang gurun." Ya, dia berkata bahwa aku waktu itu yang berseru-seru di padang gurun, bahwa bukakanlah jalan bagi dia yang akan datang dan akan memberi diri untuk dibaptis. Sehingga ini Yohanes berkata begini kepada orang-orang ini, supaya engkau selamat, engkau harus beri diri untuk dibaptis. Bahkan ketika pada waktu ini orang-orang mendengar, ada di sana imam-imam, ahli-ahli Taurat. Siapa yang tahu ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang, pokoknya orang-orang yang berkedudukan tinggi pada zaman itu. Jadi orang-orang Yahudi. Ada juga ada yang datang, ya ini dia, yaitu prajurit-prajurit. Mereka datang sehingga mereka bertanya macam-macam dan Yohanes berkata, "Hai, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Bahkan ada kata-kata kasarnya loh, bukan kasar ya. Maksudnya dia mau supaya orang-orang itu bertobat, beri diri dibaptis. Dia berkata, "Engkau keturunan ular beludak." Wah,
Kalau sudah bilang begitu itu mah sudah marah Yohanes, tapi marah supaya mereka bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Orang-orang itu ada datang semua dan dia mengajarkan sehingga datang juga ini yang namanya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini pakaian aja mereka begini ya, mereka datang. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, bagaimana caranya kita bertobat? Bagaimana cara kita supaya dosa kita diampuni? Ini orang-orang ini bertanya, bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni? Dan akhirnya Yohanes berkata, berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis. Dan pada waktu itu banyak orang yang akhirnya memberi diri dibaptis. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertanyaannya, Yesus pada waktu itu di mana? Nah, sehingga pada keesokan harinya Yesus datang. Wah, ini Yesus datang untuk memberi diri dibaptis. Yohanes senang. Dia mengingat kembali, dia berkata, bukakanlah jalan bagi dia yang datang akan memberi diri dibaptis. Nah, Yohanes ini senangnya dia begini. Dia berpikir bahwa dia mau dibaptis oleh Yesus. Itu senangnya Yohanes. Dia senangnya Yohanes ini, senangnya dia karena dia berpikir bahwa dia akan dibaptis oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus datang, dia berkata, Yesus, aku mau dibaptis. Ini Yohanesnya. Tetapi Yesus bilang begini, bukan aku yang membaptis kamu. Ini sudah di air nih. Bukan kamu yang membaptis aku, tetapi aku yang harus dibaptis oleh kamu. Yohanes kaget. Nggak mungkin. Engkau kan itu Mesias. Engkau kan Yesus. Masa siapa sih aku ini? Yohanes bilang, siapa sih aku ini? Aku nggak ada apa-apanya. Kenapa saya yang harus dibaptis? Kenapa saya harus membaptis Yesus? Tapi Yesus berkata begini, kamu membaptis aku dengan air, tetapi aku membaptis kamu dengan api. Nah, nanti itu pelajaran itu nanti adik-adik akan tahu. Maksudnya ini Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Akhirnya Yesus memberi diri dibaptis, dia masuk ke dalam air. Kira-kira siapa yang tahu Yesus dibaptis umur berapa? Ada nggak ada yang tahu? Yesus dibaptis kira-kira umur berapa? 12 tahun? Atau 2 tahun? Nggak ada baptisan yang namanya 2 tahun atau 10 tahun ke bawah. Itu masih anak-anak belum benar-benar mengerti tentang firman. Yang namanya baptisan air ini adik-adik harus tahu itu yang sudah betul-betul mengerti dan mau bertobat. Nah kan, bertobat dari dosanya, meninggalkan pelanggarannya, benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nah, itu adalah baptisan. Sehingga siapa yang tahu Yesus dibaptis umur berapa? Nah, di Alkitab bilang Yesus dibaptis umurnya 30 tahun. Yesus dibaptis pada umur 30 tahun. Sehingga genap 30 tahun Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ini dua-dua sudah di air. Nah, ketika Yesus dibaptis, dan baptisan itu adalah harus masuk ke dalam air, basah semua. Itu baptisan yang benar. Itu adalah baptis sesuai dengan ikut seperti Yesus. Ya, adik-adik harus tahu itu ya. Nanti ya. Tetapi ini yang kakak bilang bahwa luar biasanya Yohanes, dia adalah orang yang membaptis Yesus. Kakak juga mau. Tapi kakak belum ada pada zaman itu ya. Ini Yohanes. Nah, ketika Yesus dibaptis, ini dia sudah keluar dari air,
dan ketika selesai dibaptis ada suara yang berseru, yang kedengaranlah suara dari surga. Nah, suara itu dia turun seperti burung merpati hinggap di atas kepalanya Yesus. Nah, ketika dia keluar dari air, Yesus selesai dibaptis, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, dan ketika ada di sana terdengar suara yang berseru-seru begini, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan, itu suara dari sorga. Ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, dan kedengaranlah dari sorga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan teruslah kita menginjak kepada kedewasaan, baik dewasa secara jasmani, terlebih harus bersama juga dewasa secara rohani. Nanti adik-adik akan mengalami yang namanya baptisan air, ya. Nanti adik-adik akan masuk nanti di baptisan air. Tapi sekarang ini adik-adik harus mengerti dulu baptisan air itu seperti apa. Baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Nah, bukan berarti Yesus ini banyak dosa sehingga dia bertobat memberi diri dibaptis. Jangan salah ya adik-adik, bahwa Yesus ini melakukan apa yang Bapa di surga mau, supaya kita manusia harus lakukan ini seperti Yesus juga lakukan. Tetapi bedanya Yesus tidak melakukan dosa sehingga dia harus bertobat, tidak. Tetapi kita anak-anak, kita manusia, banyak dosa, banyak pelanggaran, kita harus bertobat. Dan tanda pertobatan itu adalah kita harus menerima Yesus, percaya, bertobat, dan memberi diri dibaptis. Sehingga kita akan mendapat satu pengakuan dari surga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin adik-adik. Jadi cerita firman Tuhan pada sore hari ini adalah bagaimana seorang Yohanes, dia adalah seorang yang hebat karena dia bisa membaptis Yesus. Ya, baptisan itu adik-adik harus tanamkan adalah tanda pertobatan kita, bahwa kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, nah demikian cerita firman Tuhan sore hari ini, dan ada ayat hafalannya. Cerita firman Tuhan sore hari ini ada ayat hafalan, dan ayat hafalannya ada di Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Nah, ayat hafalan itu harus dihafal. Kalau bisa bilang sama mama atau sama papa, "Mah, Pak, direkam ya, saya mau hafal ini ayat ini dan dikirim nanti ke guru-guru sekolah minggu." Ya, harus dihafal loh. Harus dihafal, habis itu di video oleh mama atau papa, terus nanti mama papa kirim ke guru-guru sekolah minggu bahwa adik-adik menghafal. Nah, ayat hafalannya di Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17, dia berkata di sana, baca ya. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, kepadanya lah aku berkenan. Pendek, enggak panjang-panjang. Ya, jadi harus dihafal. Nanti orang tua minta tolong di video terus dikirim supaya kita guru-guru sekolah minggu tahu bahwa adik-adik itu setiap ibadah online sekolah minggu mengikuti dengan baik. Dan kalau itu sudah direkam, sudah di video, kirim ke guru-guru sekolah minggu. Nanti ditampilkan nanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang ada di rumah tetap sehat,
tetap jaga kesehatan, makan yang baik, ya, teratur supaya tetap terjaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar sore hari ini. Biarlah kami anak-anak yang ada di GPDI Kota Wisata menjadi anak-anak yang semakin lagi dengar-dengaran kepada Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Engkau, bahkan menghormati orang tua kami, orang-orang yang lebih tua dari kami, sehingga kami semakin menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua, orang tua, mama, papa, kakak, adik kami, Tuhan memberkati. Segala pekerjaan orang tua kami diberkati. Bahkan masa depan kami, studi kami, pendidikan kami, walaupun kami masih belajar di rumah lewat online. Tetapi hikmat Tuhan, hamba berdoa, Engkau taruh kepada anak-anak yang ada, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan lebih daripada itu mereka lah menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan sore hari ini yang kami sudah terima. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, gimana sekolah minggunya? Seru kan? Pastinya seru dong. Ya dong. Jangan lupa minggu depan kita ikut lagi sekolah minggu yang selanjutnya. Jam 4 sore tetap di channel YouTube GPDI Kota Wisata. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.